Shalom. Wow, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas perkenanannya sehingga boleh melayani pada hari ini. Dan saya berterima kasih kepada para gembala, secara khusus kepada panitia ibadah UMAS yaitu Ibu Hana dan rekan-rekan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online. Ya, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, ya Opa Oma, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa ya. Dan ini artinya ada sesuatu yang masih harus kita kerjakan, saudara. Masih belum selesai tugas kita di dunia ini. Kalau Tuhan anggap kita sudah selesai tugas, ya berarti kita pulang ya sejak awal-awal pandemi. Tapi kenapa hari ini kita masih ada? Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan sampai akhir. Puji Tuhan, di tahun ini kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Beliau mendapatkan tuntunan bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Berarti di sisa hidup kita, kalau kita masih diizinkan hidup, maka kita harus memiliki cara pandang yang baru. Ya, paradigma atas segala hal. Dan itu harus yang baru dalam pikiran, perasaan, dan hati kita. Dan kita mendapatkan dua ayat dalam tuntunan tahun ini, yaitu yang pertama Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak, aku akan, itu kata Tuhan. Berarti itu artinya Tuhan punya rencana, saudara. Kalau kita punya rencana, banyak gagalnya ya. Kita udah cukup usia, kita udah banyak pengalaman, dan banyak mengalami kegagalan. Tapi ingatlah, kalau Tuhan yang punya rencana, pasti tidak pernah gagal. Itu rencana itu sekarang diberikan kepada kita. Kemudian Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 mendapatkan tuntunan Tuhan juga. Dikatakan, biarlah kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Berarti benar-benar kita harus mengabaikan apa yang ada di belakang kita. Entah itu keberhasilan yang membuat kita sombong, ya, entah itu kegagalan yang membuat kita kepahitan, minder, sakit hati, tanggalkan semua. Mari kita mengarahkan apa yang ada di hadapan kita. Karena di hadapan kita, wow, ini luar biasa, saudara. Masih ada banyak hal yang harus kita hadapi. Sebab itu selagi Tuhan mengizinkan kita hidup, mari kita menjalankan tugas-tugas di akhir hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang indahnya mahkota duri. Ya, biasanya kita memandang mahkota duri itu sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak enak. Nah, ini saya bawa contoh, saudara, mahkota duri ya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan. Tetapi dengan paradigma yang baru, mari kita akan ubah. Bagaimana kita bisa mengenakan atau memakai mahkota ini dengan cara pandang yang baru. Indahnya mahkota duri. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-28 sampai ke yang ke-30. Mereka menanggalkan pakaiannya, yaitu para tentara menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Amin. Puji Tuhan. Wow, ini cuplikan ayat, saudara, yang melukiskan betapa Tuhan Yesus sebagai pribadi yang tidak pernah berdosa, tetapi toh akhirnya menderita dalam kehidupannya. Ini menggambarkan kehidupan kita, saudara. Berapa persoalan sudah kita selesaikan, berapa perbuatan dosa yang kita sudah minta ampun, kita sudah bertobat, ya. Berapa beban yang bakal merintangi kita sudah bereskan. Tapi mengapa masih ada mahkota duri yang baru? Dan seringkali kita komplain, ya, betapa Tuhan Yesus tidak pernah komplain, dan biarlah kita selama ini memahami seringkali kita tidak seperti itu. Kita komplain, kenapa, saudara? Seolah-olah kita merasa nggak layak lagi untuk menderita, ya. Mahkota duri tidak selayaknya.
ada di kepala kita. Coba bayangkan, Tuhan Yesus mengalami mahkota duri ini satu lapis, saudara, ya. Aslinya 3 lapis, 3 layer. Dan durinya tentu lebih tajam, lebih besar, ya. Dan ditaruh di atas kepala Yesus dan kemudian dipukulkan dengan sebuah bulu atau bambu atau balok. Waduh, ini sesuatu yang menyakitkan, saudara, di mana duri-duri ini akan menancap di kulit kepala dan juga di jidat kita, ya. Dan kemudian darah mengucur, membasahi semua kepala dan muka kita dengan perasaan yang sangat pedih. Bukan hanya rasa sakit secara fisik, tetapi juga jiwa kita, perasaan kita akan menjadi sangat sedih. Dan itulah yang sekarang ini seringkali kita alami. Kita sudah merasa beres, ya, karena di usia kita yang sudah cukup berpengalaman ini, banyak hal sudah kita bereskan. Tapi mengapa di depan kita masih ada siksaan, masih ada ancaman resesi global, masih ada kesusahan dengan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit. Padahal seolah-olah kita tidak kurang iman untuk menghadapi itu semua, ya. Iman kita udah terlatih sekian lama, tapi mengapa Tuhan seolah-olah masih mengizinkan hal demikian? Nah, saudara, mari kita ingat tentang Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita sudah hidup dalam iman, saudara. Jadi iman itu ada 2 sisi yang harus kita hidupi. Yaitu yang pertama, kasih karunia Allah, penyediaan Allah, menyediakan keselamatan. Dan kita harus menangkapnya dengan iman kita, ya. Dan kasih karunia beserta dengan iman kita inilah yang dikatakan akan menyelamatkan kita. Jadi bukan hasil usaha kita semata-mata, tetapi juga pemberian Allah yang berlaku bersamaan. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 ada kalimat-kalimat kunci yang mengatakan, biarlah kita senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi walaupun kita udah selamat, tapi kita harus mengerjakan. Apalagi di usia sekarang kita ini, saudara, apa yang kita kerjakan untuk mengerjakan keselamatan itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga, anak-anak cucu kita semuanya. Dan Filipi 2 ayat yang ke-14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sambil berpegang pada firman kehidupan, tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah yang menjadi nasihat-nasihat firman Tuhan dalam paradigma yang baru, ya. Bahwa memandang mahkota duri suatu kesulitan dalam hidup kita, satu resesi yang kelak akan mungkin lebih berat lagi dari sebelumnya, yaitu dengan penuh iman. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24, Kolose 3 ayat yang ke-24 firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti, saudara, ketika kita memakai paradigma yang baru dan siap untuk mengenakan mahkota duri, yaitu lambang dari berbagai kesulitan, ya, yang ada dalam akhir hidup kita dengan kekuatan Tuhan, maka percayalah, dikatakan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ada sesuatu yang nanti akan kita terima, saudara. Jangan berkecil hati, jangan komplain seolah-olah begini, wah kenapa kok aku aja yang diberi ujian beban yang berat, kenapa orang lain kok kayaknya ringan-ringan aja gitu, ya. Coba kalau ujianku berat, orang lain berat, orang lain sanggup, aku pun juga sanggup. Enggak, saudara. Masing-masing kita pasti sudah punya ukuran di mata Tuhan, ya. Ukuran kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing itu berbeda-beda. Sebab itu nanti upahnya, mahkotanya juga akan berbeda-beda. Ya, Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita sesuai dengan bagian-bagian kita. Nah, hari ini kita akan belajar indahnya mahkota duri. Mari kita ubah cara pandang kita, ya, bahwa cara pandang kita harus berlaku begini, saudara, bahwa mahkota duri memang ini menyakitkan. Tetapi kalau kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan, kita mampu menanggungnya, maka Tuhan akan menyiapkan ada 5 mahkota, 5 jenis mahkota yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Masing-masing dari kita ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan, sehingga kita dikatakan layak untuk menerima
upah, yaitu mahkota itu. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kemudian yang kedua adalah mahkota kebenaran. Yang ketiga mahkota abadi. Yang keempat mahkota sukacita. Dan yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Masing-masing ini mempunyai persyaratan, saudara, untuk memperolehnya, ya. Contohnya, mahkota kehidupan itu diberikan hanya kepada orang yang setia mengikut Yesus sampai akhir. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, jelas dikatakan seperti itu, saudara. Asal kita setia saja mengikut Yesus sampai akhir, ya ini bahasa kasarnya, saudara, ya. Nggak lakukan apa-apapun, yang penting mati dalam Tuhan. Wow, kita udah berhak untuk menerima mahkota kehidupan, ya. Tetapi kita memang harus mengerjakan keselamatan kita dengan tidak bersungut-sungut, ya. Tentu hal ini yang pertama saja kita sudah luar biasa, saudara. Kalau kita meninggal dunia dalam iman, maka kita berhak menerima mahkota kehidupan. Memang dikatakan kemungkinannya, ya, tidak semua dari kita bisa meninggal dunia, ya, tidak meninggal dunia. Tapi bisa saja kita diangkat, ya, ketika Tuhan tahu-tahu ini datang, ya, kita di rapture, diangkat, dan di situ maka kita dikatakan kita setia sampai akhir dan berhak menerima mahkota kehidupan. Saudara yang rindu mahkota ini, katakan amin. Ya, ini merupakan kerinduan kita, ya. Syaratnya tidak terlalu sulit untuk dipikirkan, ya. Mungkin menjalankannya memang tidak terlalu mudah, yaitu setia mengikut Yesus sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah mahkota kebenaran, yaitu diberikan kepada setiap kita yang setia dan rindu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya meninggal dunia atau di rapture, saudara, tetapi dalam hati kita selalu rindu, ya, setia dan rindu menantikan kedatangan Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, orang demikian akan diberikan mahkota kebenaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mahkota abadi. Diberikan kepada setiap kita yang setia menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bicara soal buah roh, saudara. Level yang ke-9. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dan dikatakan menguasai diri itu nggak hanya pernah menguasai diri, ya, tetapi menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir. Berarti ini luar biasa, saudara, tetapi mahkotanya juga luar biasa, dikatakan mahkota abadi. Kemudian yang keempat adalah mahkota sukacita, yaitu diberikan kepada setiap kita yang setia bersaksi dan memenangkan jiwa. Di dalam Filipi 4 ayat yang pertama, wow, kalau soal bersaksi, saya salut deh, apresiasi kepada jemaat Tambak Siring dan sekitarnya, ya. Kalau ada ajakan untuk siapa bersaksi, wah, banyak opa-oma maju, ya, cepet-cepetan itu bersaksi, memuji Tuhan. Wow, luar biasa, saya sangat diberkati oleh kesaksian Bapak Ibu semua. Kemudian yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, itu diberikan kepada setiap kita yang setia menggembalakan domba-dombanya Allah. Ya, secara khusus pasti para panitia ibadah umas ini adalah gembala-gembala dalam pelayanan ibadah umas. Kalau setia sampai akhir akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Namun, opa-oma, dengarkan ini, kita semua juga berhak, ya. Apabila sampai akhir kita setia menggembalakan domba-dombanya Allah yang dititipkan kepada kita, yaitu istri, ya, suami, anak-anak, mantu, cucu, dan semua orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Kalau kita setia setiap hari menggembalakan mereka, memberikan ayat firman Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, memberi makan rohani kepada mereka, maka waktu saatnya kita pulang ke surga, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan. Nah, 5 mahkota itu, saudara, dikatakan, ya, itu harus kita rindukan meskipun kita sekarang sedang menghadapi mahkota duri. Meskipun kita sedang menghadapi berbagai aniaya, kesulitan hidup, tahun depan katanya mau ada resesi global, ada banyak orang yang sudah kebingungan, saudara. Tetapi hari ini mari kita miliki iman, ya, dengan paradigma yang baru, bahwa kita harus tetap setia sampai akhir, maka Tuhan akan memberikan upah, yaitu mahkota-mahkota yang tersedia. Di dunia ini ada 3 pribadi yang bisa kita pelajari, saudara, yaitu yang pertama Brown Clifford, Charles Templeton, dan Billy Graham.
Ini tokoh KKR Kebangunan Rohani di Amerika beberapa waktu yang lalu, ya. Brown Clifford, Charles Templeton, dan Billy Graham ini tiga-tiganya adalah pengkhotbah yang hebat, saudara. Tetapi tidak lama kemudian Brown Clifford ini lari dari Tuhan karena dia tidak akur dengan keluarganya. Ya, rumah tangganya rusak, jatuh sakit, dan jatuh miskin. Sehingga Brown Clifford ini ditemukan dalam keadaan sekarat, hampir mati, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain urunan patungan peti mati dan tempat makam. Ya, dia mati dalam keadaan sia-sia karena tidak bisa mempertahankan pernikahan dan tidak bisa mempertahankan imannya. Kemudian yang kedua adalah Charles Templeton. Dia hidup cukup panjang, saudara. Tetapi di akhir hayatnya, dia kecewa dengan Tuhan. Dia memproklaim dirinya menjadi ateis. Charles Templeton ini mengeluarkan buku di akhir hidupnya berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Waduh, sangat disayangkan, ya. Berarti imannya tidak bisa bertahan sampai akhir. Yang ketiga, ini yang menjadi teladan kita, yaitu Billy Graham. Wah, luar biasa ini, saudara. Sampai akhir hayatnya, masa tuanya, masih menulis sebuah buku dengan judul Where I Am. Mengisahkan tentang kekekalan dan latar belakang beliau mengikut Tuhan sampai akhir. Kesimpulannya, dari 3 orang hebat ini, hanya satu yang sanggup mempertahankan pernikahan, dan itu identik dengan mempertahankan iman. Bapak Ibu, para umas yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita hari ini juga mampu dengan kekuatan Tuhan, ya, mengubah paradigma kita yang lama, memiliki cara pandang yang baru, bahwa meskipun ada mahkota duri, tapi kita bisa bertahan dalam iman, karena kita akan menerima mahkota yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, maka mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman yang singkat bagi kami semua. Dan meskipun kami menerimanya melalui online, tetapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan, menjadikan apa yang kami dengar ini sebagai rema, sehingga kami dengan paradigma yang baru mampu bertahan dalam iman setia sampai akhir, dan tidak kecewa dengan mahkota duri yang Tuhan izinkan, tapi tetap bersandar kepada Tuhan sampai garis akhir dan siap untuk menerima mahkota yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan anggur atau sirup atau air teh dan juga roti di tangan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari kembali kita berdoa untuk tubuh dan darah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perkenanan-Mu sehingga kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau. Kami bersyukur Engkau tetap peduli di masa tua kami, sehingga hari ini kami boleh tetap manunggal dengan Engkau untuk mampu menghadapi semua hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang angkatlah cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari letakkan cawan dan mari kita angkat tangan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan saudara. Mari berkata-kata terima kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu. Terima kasih atas pengampunan yang kau berikan bagi dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Kau rapatana masanda maralawa. Kia rapatana masanda ma. Terima kasih Tuhan. Kia rapasanda maralawa. Terima kasih. Engkau telah mengizinkan kami manunggal dengan Engkau sehingga kami punya paradigma yang baru. Kami kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi setiap mahkota duri yang ada untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di online Zoom pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari, memberkati mulai dari pengurus sampai ke setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkat-Mu dengan berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, dan hati yang bersukacita untuk menghadapi apapun juga. Karena sukacita dalam Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada panitia. Tuhan memberkati.